Semakin banyaknya alat peraga kampanye calon wali kota, wakil wali kota Probolinggo terpasang di berbagai sudut kota hingga perkampungan, membuat Bawaslu Kota Probolinggo bersama KPU menggelar rapat koordinasi. Selain Bawaslu dan KPU, rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah Pemkot Probolinggo seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan tim pemenangan 4 paslon. Merujuk peraturan Wali Kota Probolinggo, ada sejumlah lokasi dilarang adanya alat peraga kampanye, seperti Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Ahmad Yani, dan Bundaran Gladak Serang. APK juga dilarang dipasang di sekitar lembaga pendidikan, pusat perkantoran, fasilitas umum, dan tempat ibadah dengan jarak minimal 15 meter. Bawaslu juga masih banyak menemukan APK dipasang di pohon-pohon dengan cara dipaku. Pemasangan seperti ini juga tidak diperbolehkan. Nantinya APK yang melanggar akan direkomendasikan ke KPU guna ditindaklanjuti. Dan kampanye pasangan calon gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota bahwa kegiatan rakor ini untuk mempertegaskan kembali bahwa di mana terkait dengan kampanye, posisi letak APK, terus dengan izin-izin, lalu kawasan-kawasan yang tidak diperbolehkan itu seperti apa, kita perlu dipertegas di rakor kali ini. Mungkin hasilnya yang tidak boleh di mana saja titik-titik? Ya, seperti ketentuan di Perwali memang ada di mana, di Jalan Soekarno, Panglima Sudirman itu Jalan protokol ya? Ya, jalan protokol itu tidak boleh, Jalan Ahmad Yani. Nah, pastinya proses ini kita setiap pelanggaran itu akan kita rekomendasikan ke KPU Kota Probolinggo karena sesuai dengan aturan yang ada. Nantinya ketika tidak ada proses itu akan ada tindak lanjut seperti apa. Yang pasti Panwascam kami sudah kami arahkan untuk melakukan inventarisir mana-mana APK yang melanggar, lalu diserahkan ke kami tidak lanjut lagi ke KPU. Jika tidak ada tindak lanjut, nantinya kita akan melakukan penindakan seperti itu. Rapat kali ini kan penegasan, bagian dari penegasan rakor-rakor sebelumnya berkaitan dengan alat peraga kampanye. Jadi misalnya kami sudah mengeluarkan keputusan 245 berkaitan dengan pemasangan titik lokasi alat peraga kampanye di jalan-jalan yang secara regulasi, baik itu PKPU 13, keputusan 1363, kemudian Perda dan Perkada itu diperbolehkan. Selain yang diperbolehkan, maka kemudian kita menyampaikan tidak boleh dipasang alat peraga kampanye begitu. Dan ini memang perlu semacam itikat baik dari pasangan calon, karena proses pemasangan itu kan tidak dipasang oleh tim kampanye, tapi ada pihak-pihak lain yang kemudian ditugasi untuk memasang itu agar tidak memasang di tempat-tempat yang sudah dilarang. Pak, yang menjadi pertanyaan ketika di jalan protokol kan dilarang. Betul. Nah, itu ada space yang disewakan. Ya. Itu bagaimana? Itu termasuk Tetap termasuk dilarang ya? tetap dilarang. Betul. Karena itu mengikat tidak hanya kepada tempat yang tidak disewakan, termasuk tempat yang disewakan. Meskipun dalam proses koordinasi begini kan kami tidak mungkin mengundang pemilik reklame begitu. Tapi setidaknya informasi yang kami sampaikan, terutama kepada tim kampanye dan juga LO, itu sebagai guidance begitu, sebagai modal awal bahwa mereka tidak diperkenankan untuk memasang alat peraga kampanye di jalur-jalur yang dilarang, meskipun itu sifatnya menyewa. Diimbau agar tim pemenangan mematuhi semua aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye. Seperti diketahui, Pilkada Kota Probolinggo diikuti 4 paslon. Sri Setio Pertiwi M. Rahman nomor urut 1, Fernandan Zulkarnain Abdullah Zabut nomor urut 2, Aminuddin Ina Dwi Lestari nomor urut 3, dan Habib Hadi Zainal Abidin Zainal Arifin nomor urut 4. Dari Probolinggo, Farid Falevi, JTV.